Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, kita melanjutkan kajian kita tentang manhaj Aqidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Telah kita bahas ayyuhal ikhwah bahwasannya manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pokok yang kedua yaitu bahwasannya menurut beliau Al-Quran dan Sunnah itu adalah sesuatu yang setara, di mana Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan Al-Quranul Karim. Beliau senantiasa berpegang kepada sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah kita bawakan perkataan-perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab-kitab beliau. Dan yang harus kita ketahui ikhwatal Islam, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan hadis yang dipakai itu harus sahih. Beliau tidak membolehkan untuk berhujjah dengan hadis yang lemah. Beliau berkata, ketika beliau menyebutkan tentang syarat-syarat hadis yang sahih, ketika beliau yang menyebutkan tentang syarat-syarat suatu hadis yang boleh dijadikan hujjah, berkata seseorang kepada Al-Imam Syafi'i, qala qailun uhdud li aqallu ma taqumu bihi al-hujjah ala ahli al-ilmi hatta yathbuta alaihim khabarul khassah. Berkata seseorang kepada Imam Syafi'i, coba berikan kepadaku batasan yang paling sedikit tegaknya hujjah kepada ahli ilmu, sehingga pada waktu itu menjadi eksis atas mereka khabar yang khusus itu. Faqultu, kata Imam Syafi'i, lalu aku berkata, khabar wahid anil wahid hatta yantahi bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam atau maintaha bihi ilahi dunahu. Yaitu khabar satu orang dari satu orang sampai sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sampai kepada yang lebih rendah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwasannya suatu khabar atau suatu hadis yang tegak dengannya hujjah adalah pengabaran dari satu orang ke satu orang. Tegas beliau mengatakan bahwa pengabaran atau yang disebut dengan hadis ahad itu hujjah. Lalu beliau berkata, wala taqumul hujjatu bi khabaril khassah hatta yajma'a umuran, dan tidak tegak hujjah dengan kabar yang khusus sampai terkumpul padanya beberapa syarat, kata beliau. Minha, yang diantaranya, am yakuna min man haddatsa bihi thiqah fi dinihi ma'rufan bis-sidqi fi hadithihi aqilan ma yuhaddithu bihi
عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث حافظا إن حدث به من حفظه حافظا لكتابه إن حدث من كتابه. Kata beliau bahwa perawi yang menyampaikan hadis itu harus thiqah, terpercaya dalam agamanya. Ma'rufan bisidqi fi hadithihi, dan dia terkenal jujur dalam perkataannya. Ya. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan syarat hadis yang sahih yang pertama adalah perawinya harus yaitu thiqah, yaitu adil di dalam agamanya. Sudah disebutkan tadi, itu harus bersambung. Ini pengabaran dari satu orang sampai kemudian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasannya ya perawi-perawinya itu harus thiqah, terpercaya dalam agamanya. Dikenal dia jujur dalam perkataannya, berakal, memahami apa yang ia sampaikan berupa hadis-hadis. Demikian pula ketika ia membawakan hadis secara makna, dia harus memahami ya tentang makna-makna atau lafaz-lafaz yang sinonim dengannya. Sebab kata beliau, kalau apabila ada seorang perawi yang membawakan hadis secara makna dan ternyata dia tidak memahami tentang lafaz-lafaz yang sinonim dengannya, tentu kata beliau ya berakibat fatal. Apa itu? Yaitu terkadang ya sesuatu yang halal berubah menjadi haram. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam, Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan syarat. Syarat apa itu? Ya, siapa yang ingin membawakan hadis secara makna, bukan secara teks, maka kewajiban dia adalah memahami dan menguasai kata-kata yang sinonim di mana tidak akan menyebabkan perubahan di dalam maknanya. Di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya mensyaratkan seorang rawi harus adil, thiqah fi dinihi. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, mereka yang pernah mempelajari ilmu mustalah hadis akan mengetahui bahwa rawi yang adil itu adalah perawi yang terpenuhi padanya 5 syarat. Yang pertama harus Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat salimun min asbabil fusuq, itu selamat dari sebab-sebab yang menyebabkan perawi itu menjadi orang fasik. Yang kelima salimun min asbabil muru'ah min khawarimin muru'ah, ini selamat dari muru'ah, itu aib-aib atau adab-adab yang tidak islami. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat selanjutnya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hafizan in haddatsa bihi min hifdhihi. Kalau si perawi itu membawakan hadis dari hafalannya, maka disyaratkan harus hafal betul. Ya. Kalau ternyata dia membawakan dari kitabnya, maka kitabnya pun juga harus selamat ya dari talqin. Apa itu talqin? Ya, itu adanya hadis-hadis yang dimasukkan oleh orang lain ke dalam kitabnya. Demikian pula selamat dari tahrif dan tashif, perubahan-perubahan di dalam penulisan atau kesalahan dalam penulisan. Makanya subhanallah ikhwatul Islam, di sini Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan seorang perawi hadis harus dhabit, harus betul-betul menguasai hadis yang dia sampaikan. Apabila dia menyampaikan dengan hafalannya, maka dia sampaikan, dia harus disyaratkan harus hafal, betul-betul hafal. Dan subhanallah ya, kalau kita perhatikan para ulama hadis, ternyata Allah berikan kepada mereka hafalan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Imam Bukhari rahimahullah
yang dikenal sebagai gunungnya hafalan. Beliau sekali dengar, sekali beliau hafal dan tak pernah lupa lagi. Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Banyak sekali para ulama hadis yang fiqh, yang hafalannya luar biasa. Karena suatu ketika Imam Malik rahimahullah, dia diuji oleh gubernur kota Madinah. Dia ingin mengetahui bagaimana hafalannya Imam Malik. Datanglah ia kepada Imam Malik dan berkata, "Hai Imam Malik, tuliskan kepada saya hadis-hadis yang barangkali itu bermanfaat buat agama saya." Lalu kemudian Imam Malik membawakan hadis-hadis itu dengan hafalannya, dicatat oleh pembantu gubernur itu. Dicatat sekitar 10 atau 20 hadis. Kemudian tahun berikutnya si gubernur ini datang lagi kepada Imam Malik. Disembunyikannya si pembantunya itu untuk dilihat dan dicocokkan bagaimana hafalannya. Dia berkata, "Hai Malik, sesungguhnya hadis yang tahun lalu yang engkau berikan kepada saya hilang. Tolong kembali diktekan sesuai dengan urutan yang dahulu." Akhirnya kemudian Imam Malik pun mendiktekan yang seperti yang dahulu. Setelah 1 tahun. Ternyata setelah diperiksa yang dimana pembantunya itu disembunyikan di belakang Imam Malik, ternyata dikatakan di situ tidak kurang 1 huruf. Dan tidak lebih juga 1 huruf. 1 huruf pun tidak kurang. 1 huruf pun tidak lebih. Subhanallah. Setelah 1 tahun. Bayangkan ayyuhal ikhwah. Makanya itulah Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjaga agama ini dengan adanya orang-orang yang luar biasa di dalam hafalan mereka. Menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula harus dhabit kitabnya. Apa itu yang dimaksud dengan dhabit kitab? Dhabit kitab itu ayyuhal ikhwah, para ulama terdahulu, kebiasaan mereka kalau mereka duduk di majelis hadis, mereka mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka kemudian di waktu malamnya mereka kemudian memuqabalah. Apa itu muqabalah? Muqabalah itu artinya mencocokkan tulisan dia dengan tulisan buku aslinya atau buku orang yang difiqah, yang dipercaya. Sehingga pada waktu itu buku tersebut selamat dari kesalahan di dalam pencatatan. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah melanjutkan, "Idza syarika ahlul hifdz fil hadits wafaqa haditsahum." Apabila ulama lain, perawi lain yang hafidh, yang fiqh bersekutu dalam meriwayatkan hadis dengan perawi tersebut, ternyata periwayatannya sesuai, dia menguasai apa yang dia hafalkan. Bariyan min an yakuna mudallisan. Demikian pula kata Imam Syafi'i, tidak boleh perawinya mudallis. Apa itu mudallis? Mudallis itu terkadang sifatnya seperti ini. Misalnya si A dia berguru kepada si B. Dia mengambil banyak hadis dari si B, kecuali beberapa hadis. Dia tidak mendengar langsung dari si B, tapi dia mendengarnya dari si C. Nah, karena si A ini seringkali mengambil hadis dari si B, dan ternyata ada beberapa hadis yang tidak langsung diambil, tapi ia ambilnya dari si C. Apa yang terjadi? Digugurkanlah si C. Dia berkata, langsung dari B. Biasanya dengan lafaz an, dari B. Digugurkan si C. Kenapa digugurkan si C? Karena si C pertama lemah. Yang kedua, untuk memperlihatkan bahwa sanadnya ini ali, pendek. Di mana para ulama terdahulu ikhwatul Islam, mereka bangga sekali dengan sanad yang pendek itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata, bariyan min an yakuna mudallisan. Perawinya tidak boleh mudallis. Sebab mudallis itu kata Imam Syu'bah, akhul kadhib, saudaranya dusta. Yuhaddithu amman laqiya ma lam yasma' minhu.
yuhadditsu amman laqiya ma lam yasma' minhu. Di sini Imam Syafi'i memberikan definisi tentang siapa itu mudallis. Yaitu ia menceritakan suatu hadis dari orang yang ia temui namun ia tidak mendengar darinya. Akan tetapi ikhwatal Islam, ya, sebetulnya yang diberikan definisi oleh Imam Syafi'i rahimahullah lebih tepat untuk dikatakan ini mursal khafi. Karena para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar membedakan antara mudallis dengan mursal khafi. Apa bedanya? Kalau mudallis itu bertemu dengan gurunya dan mendengar beberapa hadis darinya. Sedangkan mursal khafi itu bertemu dengan gurunya tapi tidak mendengar satupun hadis darinya. Nah, di sinilah ini perbedaan antara mudallis dengan mursal khafi. ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهي به إليه دونه لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت, kata beliau. Ya. Dia menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama thiqat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya. Tabaqat selanjutnya dia pun harus begitu. Dia harus thiqah, harus dhabit. Ya, demikian pula guru-gurunya lagi. Demikian pula terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawi-perawinya harus thiqat, ya, dia harus adil dan dhabit. Sehingga ikhwatul Islam, kalau kita lihat definisi al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, akan kita dapati bahwa pertama, beliaulah yang pertama kali yang meletakkan yang disebut dengan ilmu mustalah hadis. Ya. Beliau yang pertama kali menulis tentang ilmu mustalah hadis. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali menulis ilmu mustalah hadis yaitu Ar-Ramah Hurmuzi, maka dijawab maksudnya yaitu menyendirikan secara khusus. Akan tetapi yang pertama kali berbicara tentang masalah ilmu hadis itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di sini mensyaratkan bahwasannya khabar atau hadis yang sahih itu harus terkumpul padanya 5 syarat. Apa itu? Ittisalus sanad. Yang pertama yaitu bersambungnya sanad. Ya. Fulan, sanad itu adalah rantai perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Matan apa itu? Matan itu perkataan. Misalnya, ya, Imam Bukhari berkata, haddatsana Al-Humaydi, qala haddatsana yaitu Sufyan bin Uyainah, qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari, qala haddatsana an Muhammad, ya, beliau berkata an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, an Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Bukhari membawakan sanad Humaydi dari Sufyan ibnu Uyainah, kemudian dari siapa? Yahya bin Sa'id Al-Ansari, kemudian dari siapa? Yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian dari Alqamah, kemudian dari Umar. Ini disebut sanad. Nah, syarat yang pertama kata Imam Syafi'i itu harus bersambung sanadnya. Perawi dari perawi bertemu dan mendengar. Tidak boleh ada perawi di situ yang mudallis. Dan semuanya harus thiqat. Syarat yang kedua yaitu harus adil rawinya. Syarat yang ketiga yaitu harus dhabit. Dhabit itu menguasai hadis baik dengan hafalan ataupun dengan bukunya. Syarat yang keempat yaitu selamat daripada apa? Syadz, artinya tidak menyalahi periwayatan rawi yang lebih thiqah darinya. Dan syarat yang kelima, selamat dari illat, penyakit hadis yang bisa merusak keabsahan hadis. Nah, ini ikhwatul Islam. Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan hadis yang bisa ditegakkan hujjah itu harus sahih.
Makanya sebagaimana telah kita sebutkan ya, di mana Imam Syafi'i berkata kepada muridnya Ibnu Sa'ad, "Ya Ibnu Sa'ad, iqdi ilayya hayitu aw mittu anna kulla haditsin yasih fa inni aqulu bihi wa illam yablughni." Hai Ibnu Sa'ad, nisbatkan kepadaku ketika aku masih hidup ataupun aku sudah meninggal dunia bahwa setiap hadis yang sahih maka itulah pendapatku walaupun hadis itu belum sampai kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ini ya ikhwatul Islam meluruskan pendapat sebagian orang bahwasanya Imam Syafi'i memperbolehkan berhujjah dengan hadis yang lemah. Justru ini Imam Syafi'i tegas mengatakan ketika ditanya, "Ya hudud li aqal ma taqumu bil hujjah." Diberikan kepada saya batasan yang paling sedikit dijadikan hujjah atas ahli ilmu. Apa itu? Di sini Imam Syafi'i mensyaratkan hadis tersebut terpenuhi harus 5 syarat yang telah disebutkan tadi. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jika telah kita mengetahui ini, maka ketahuilah bahwasannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan semua hadis selama hadis itu sahih. Selama hadis itu sahih, beliau tidak memilah-milah apakah itu hadis mutawatir atau hadis ahad. Beliau menganggap bahwasannya selama hadis itu sahih wajib diamalkan, dan beliau pun tidak pernah memilah-milah antara masalah akidah maupun hukum. Ya. Beliau berhujjah dalam banyak sekali perkataan-perkataan beliau untuk menetapkan bahwasannya hadis ahad adalah hujjah dalam masalah akidah maupun dalam masalah hukum. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara dalil yang dibawakan Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwasanya khabar ahad, ya, itu adalah hujjah, yaitu hadis yang beliau bawakan dengan syaratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud, "Naddarallahu 'abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha farubba hamil fiqhin ghairu faqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah hamba yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya dan ia memahaminya dan ia menyampaikannya. Berapa banyak orang yang membawa fikih, yang membawa ilmu, ternyata dia tidak faqih. Dan berapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faqih darinya. Ikhwatul Islam. Ya. Imam Syafi'i berhujjah bahwa hadis ini menunjukkan wajibnya berpegang kepada hadis ahad. Beliau berkata, "Falamma nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila istima'i maqalatihi wa hifdhiha wa adaiha imra'an yuaddiha wal imru wahid dalla ala annahu la ya'mur an yuaddi anhu illa ma taqumu bil hujjah ala man adda ilayhi li'annahu innama yuaddi anhu halalun wa haramun yujtanabu ya wa haddun yuqam wa haramun yujtanab wa haddun yuqam wa malun yu'khadh wa yuqta wa nasihatun fi dinin wa dunya." Kata beliau, ketika Rasulullah SAW menganjurkan untuk mendengarkan sabdanya, menganjurkan untuk mendengarkan, untuk menghafalkan sabda Rasulullah yaitu hadis dan menyampaikannya, dan di situ disebutkan dengan lafaz imru, naddarallahu imra'an, semoga Allah memberikan wajah kepada seseorang. Dan imru itu dalam bahasa Arab yaitu maknanya satu. Itu menunjukkan, kata beliau, bahwasannya ya jumlah satu atau hadis ahad itu sudah tegak hujjah. Kenapa? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin memerintahkan untuk menyampaikan kecuali yang tegak dengannya hujjah. Ya, ketika Rasulullah mengatakan semoga Allah memberikan cahaya kepada hamba atau kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia menyampaikannya. Kata Rasulullah, ia menyampaikannya.
Dan sudah kita ketahui ikhwatal Islam, ya, tidaklah Rasulullah bersabda lalu ia menyampaikannya kecuali itu menunjukkan bahwa itu sudah tegak hujjah. Sebab yang disampaikan oleh Rasulullah pastilah ya sesuatu yang halal atau yang haram yang harus dijauhi. Ataukah ia adalah merupakan had yang harus ditegakkan, atau merupakan harta yang harus diambil, atau nasihat dalam dunia dan agama. Ikhwatal Islam, di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i untuk menegaskan bahwa hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang atau tiga orang, yaitu hadis Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang sahih. La alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma nuhitu anhu aw umirtu bih fayaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Kata Rasulullah, jangan sampai ya aku menemukan salah seorang dari kalian duduk di atas dipannya ketika datang kepadanya perintah dari perintah-perintahku, artinya maksudnya itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa larangan atau berupa perintah yang lalu ia berkata, kami tidak tahu, yang kami temukan dalam kitab Allah itulah yang kita ikuti. Maksudnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa nanti akan datang suatu kaum yang dia itu menolak hadis dan hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja, dengan disebut dengan ingkarus sunnah. Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya orang seperti itu. Ya. Dan ternyata apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu benar. Di zaman ini kita banyak melihat orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi SAW. Ikhwatal Islam, Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai hujjah bahwa khabar ahad atau hadis ahad itu harus dia diamalkan. Kata beliau, fi hadza tathbitul khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ilamuhum annahu lazimun lahum wa illam yajidu lahu nasakh hukmin fi kitabillah wa huwa mawdu'un fi ghairi hadzal mawdi'. Ya. Dalam hadis ini terdapat ya penetapan khabar dari Rasulullah dan pemberitahuan bahwasanya kewajiban mereka yaitu berpegang kepada khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka tidak menemukan nasnya dari kitabullah jalla wa ala. Ya, di antara dalil yang beliau bawakan juga tentang yaitu hadis Ibnu Umar. Disebutkan ya, di mana hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ibnu Umar berkata, "Bainaman nasu bi Quba fi salati subhi." Ketika orang-orang sedang salat subuh di Masjid Quba, id atahum atin, tiba-tiba datanglah kepada mereka seseorang dan berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi Qur'anun." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepadanya Al-Qur'an tadi malam. Waqad umira an yastaqbil al-qiblah. Dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap kiblat. Fastaqbiluha, maka hendaklah kalian menghadap kiblat. Dan tadinya ya orang-orang yang sedang salat subuh itu menghadap ke Syam. Apa yang terjadi? Ya ketika mereka mendengar seruan orang tadi, langsung mereka berputar ke arah Ka'bah. Padahal mereka tidak bertanya-tanya, ya, tidak melihat siapa yang mengatakannya. Mereka sedang sholat. Itu menunjukkan kata Imam Syafi'i bahwasanya khabar atau khabar wahid atau hadis ahad itu harus wajib dijadikan hujjah. Di antara dalil yang dibawakan Imam Syafi'i yaitu Rasulullah mengutus para utusan di ke kabilah-kabilah. Rasulullah mengutus Mu'adz, mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus banyak sekali sahabat-sahabat seperti Qais bin Asim, demikian pula Zibirqan bin Badr, demikian pula bin Nuwairah, ya kepada kabilah-kabilah mereka untuk mengajarkan tentang ilmu. Dan sudah maklum ya akhi, ya sudah diketahui bahwasannya Rasulullah SAW tidaklah mengutus mereka kecuali untuk mengajarkan agama ini semuanya
tidak dibedakan antara masalah akidah, tidak pula masalah hukum. Kalaulah masalah akidah itu hadis ahad tidak diterima padanya, tentulah Rasulullah SAW sudah menjelaskannya. Wa tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Sedangkan meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tentu tidak diperbolehkan. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masuk kepada pembahasan yaitu yang disebut dengan taklid. Ketahuilah ikhwatul Islam, al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara ulama yang paling keras yang melarang taklid. Apa itu taklid? Taklid artinya mengikuti seseorang tanpa dalil. Ya, alias ngebeo. Dia mengikuti orang lain walaupun dia tidak tahu dalilnya. Itulah ya akhi. Ya, taklid yang dilarang. Para ulama salaf melarang taklid dan hanya memperbolehkannya untuk orang-orang awam saja. Al-Hafidh Ibn Abdul Barr rahimahullah berkata, bab fasad at-taqlid wa nafihi wal farqu bain at-taqlid wal ittiba'. Bab rusaknya taklid dan beda antara taklid dengan ittiba'. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang menyebutkan ya haramnya taklid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yaitu At-Taubah ayat 32. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah. Kemudian beliau menyebutkan suatu hadis dari Adi bin Hatim. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب فقال لي يا عدي ألقي هذا الوثن من عنقك وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا قال بلى أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه فقلت بلى فقال تلك عبادتهم. Adi bin Hatim seorang sahabat berkata, aku datang kepada Rasulullah dan pada waktu itu leherku ya tergantung padanya kalung salib. Maka berkatalah kepadaku, hai Adi, kata Rasulullah, buang berhala itu dari lehermu itu. Lalu aku pun duduk sampai dan aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Bara'ah sampai itu kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah. Lalu aku berkata, kata Adi, wahai Rasulullah, kami tidak menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah. Kata Rasulullah, ya. Bukankah mereka para ulama kalian, para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan atas kalian, lalu kemudian kalian pun malah ikut-ikutan menghalalkannya. Ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada kalian, kalian pun ikut-ikutan mengharamkannya, padahal kalian tahu itu adalah haram. Maka aku berkata, benar wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah ibadah mereka kepada rahib-rahib itu. Subhanallah, ikhwatal Islam. Di sini ikhwatal Islam, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya kebiasaan ahli kitab, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, pekerjaan mereka apa ya? Mereka menjadikan ulama-ulama atau rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Dengan cara apa? Membeo. Ketika para rahib itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut-ikutkan menghalalkan, padahal mereka tahu itu sebetulnya haram. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Ibnu Abdul Bar berkata, wa mithlu hadza fil Qur'ani katsir. Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang haramnya taklid itu banyak sekali.
Ya memang banyak ya, di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyebutkan tentang orang-orang musyrikin Quraisy, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah ya turunkan, mereka berkata, apakah kami akan mengikuti apa yang ya kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Lihat orang-orang musyrikin itu ya akhi, mereka lebih ridha dengan keyakinan nenek moyang, tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan berupa wahyu, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya akhi bahwasannya ya taklid yang diharamkan itu adalah taklid ketika seseorang sampai kepadanya keterangan setelah jelas kepada dia tentang hadis atau dalilnya dari Allah dan Rasulnya, dan dia terang kepadanya tentang suatu hadis, tapi kemudian dia lebih membela apa yang dia temukan dari nenek moyangnya, maka ia telah melakukan seperti perbuatan orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Ikhwatal Islam, Ibnu Abdul Bar menyebutkan banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang tercelaknya membeok kepada nenek moyang dan para pembesar-pembesar. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya taklid atau membeok kepada seorang ulama itu hanyalah boleh bagi mereka yang awam saja. Adapun mereka yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk berijtihad, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk mentarjih dan mencari ya dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban dia adalah mencari dari Al-Quran dan Sunnah dan apa yang Allah berikan kepadanya berupa pemahaman kaidah-kaidah usul fikih dan yang lainnya. Ikhwatal Islam, ta'azzani Allah wa iyyakum. Di sini Al-Hafidh Ikhwatal Islam ya Ibnu Abdul Bar menukil perkataan Ibnu Khuwaiz Mindad Al-Basri Al-Maliki, di mana ia berkata, at-taqlid ma'nahu fi syar'i ar-ruju'u ila qawlin la hujjata liqa'ilihi alaihi wa dhalika mamnu'un minhu fi syari'ah wal ittiba'u ma thabata alaihi hujjah. Berkata Ibnu Khuwaiz bin Dad Al-Basri Al-Maliki, taklid artinya kembali atau mengikuti seseorang dengan dalil, dan itu terlarang dalam syariat. Sedangkan ittiba artinya mengikuti seseorang dengan dalil yang kokoh, yang kuat, dan ia mengetahui dalil tersebut. Di sini ya tampaknya beliau membedakan antara orang yang mengikuti orang lain dengan tanpa dalil dengan orang yang mengikuti orang lain dengan mengetahui dalil dan sisi pendalilannya. Adapun orang yang mengikuti dengan tanpa dalil disebut dengan taklid. Adapun yang mengikuti dengan mengetahui pendalilan dan sisi pendalilannya dan ia tahu itu adalah sebagai sebuah kebenaran, maka itu bukan taklid, namun itu namanya ittiba. Kemudian beliau berkata di tempat lain dari bukunya, kullu man ittaba'tu qawlahu min ghairi an yajib 'alaika qawluhu li dalilin yujibu dhalik fa anta muqalliduhu wat taqlid fi dinillahi ghairu sahih. وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قاله فأنت متبعه والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. Ya. Berkata beliau, setiap orang yang engkau ikuti perkataannya, ia menyebutkan kepada engkau dalilnya, apa dalilnya? Ya. Maka ketika engkau mengikutinya, dia adalah, maka engkau adalah ya orang yang membeok kepadanya. Ini disebut dengan taklid. Dan taklid dalam agama Allah itu tidak benar. Adapun kalau misalnya ada orang yang mewajibkan kepada engkau dan engkau mengikuti dia
dan dia memaparkan dalil-dalil dan penjelasan dari wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka engkau telah ittiba kepadanya. Dan ittiba itu diperbolehkan dalam agama, sedangkan taklid itu terlarang, kata beliau. Ikhwatal Islam, Ibnu Abdul Bar telah mengumpulkan nas-nas dari Al-Quran dan hadis yang mencela taklid. Dan beliau mengumpulkan perkataan-perkataan para ulama terdahulu yang mencela taklid. Beliau juga berhujjah yang menyebutkan, di mana beliau berkata, وَقَدْ احْتَجَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلُ النَّظَرِ عَلَى مَنْ أَجَازَ التَّقْلِيدَ بِحُجَجٍ نَظَرِيَّةٍ عَقْلِيَّةٍ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ فَأَحْسَنُ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْمُزَنِي رَحِمَهُ اللَّهُ. Kata beliau, sejumlah para fuqaha dan ahlun nazar dari orang-orang yang membolehkan taklid berhujjah dengan beberapa hujjah yang sifatnya akal saja. Yang paling bagus adalah yang aku lihat itu perkataan Imam Muzani. Aku akan sampaikan di sini, kata beliau. Yuqalu liman hakama bit taqlidi hal laka min hujjatin fima hakamta bihi. Ya. Maka kemudian dikatakan kepada orang yang menghukumi dengan taklid. Artinya menghukumi atau memvonis sesuatu dengan taklid. Apakah engkau mempunyai hujjah dalam vonismu itu? Fa in qala na'am, kalau ternyata ia berkata ya, saya punya hujjah, abtalat taklid, berarti ia telah membatalkan taklid. Karena taklid itu ia mengikuti seseorang dengan tanpa hujjah. Ya. Wa in qala hakamtu fihi bighari hujjah, qila lahu falima araqta ad-dima'a wa abahta al-furuj wa atlafta al-amwal? Waqad harrama Allahu dzalika illa bihujjah. Ya, kalau misalnya dia memvonis atau menghukumi sesuatu dengan tanpa dalil, dengan tanpa hujjah, maka dikatakan kepada dia, bagaimana engkau hendak memperbolehkan untuk mengucurkan darah, ia menghalalkan farji, demikian pula ia merusak harta, sementara Allah sendiri telah mengharamkan itu semuanya kecuali dengan hujjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in indakum min sultanin bihadza, ya, jika kalian mempunyai ilmu atau hujjah tentang ini. Qal, ia berkata, fa in qala ana a'lam anni qad asabtu wa illam a'rif al-hujjah li'anni qalladtu kabiran min al-ulama wa huwa la yaqulu illa bi hujjatin khafiyat alai. Jika ia berkata, saya yakin saya telah benar walaupun saya tidak tahu dalilnya, karena aku telah mengikuti seorang ulama besar. Dan ulama ini tidak mungkin berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi kepada saya. Artinya saya nggak tahu. Ya, ulama ini ya pasti membawakan dalilnya, cuman saya nggak tahu dalilnya. Maka dikatakan kepadanya, idza jaza dzalika taqlidu muallimika li'annahu la yaqulu illa bihujjatin khafiyat 'alaika, jaza laka taqlidu muallimik li'annahu la yaqulu illa bihujjatin khafiyat 'ala muallimik. Kama lam yaqul muallimuka illa bihujjatin khafiyat 'alaik. Ya. Fa in qala na'am, taraka taqlida muallimihi ila taqlidi muallimihi. Wa kadzalika man huwa a'la hatta yantahi al-amru ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa in aba dzalika naqada qawlahu wa qila lahu kayfa tujawizu taqlida man huwa asghar minka wa aqall ilman wa la tajuzu taqlid man huwa akbar wa akthar ilman wa hadha mutanaqid. Kata Imam Muzani, ya, ketika menjawab perkataan orang tadi, saya ulangi lagi ya, berkata orang tadi berkata, saya yakin bahwa saya di atas kebenaran walaupun saya tidak tahu dalilnya. Kenapa? Karena saya mengikuti seorang ulama besar, dan ulama itu tidak mungkin berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi kepadaku. Maka ya, dijawab, kalaulah engkau boleh mengikuti gurumu itu, ya, bertaklid kepada gurumu itu yang engkau anggap itu ulama besar, dan engkau berkata katanya bahwa ulama besar itu tidak berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi padamu, maka boleh dong engkau pun taklid kepada gurumu itu. Ya, karena gurumu kan pasti punya guru. Maka bolehlah kalau engkau membolehkan bertaklid kepada gurumu,
engkau pun ya seharusnya membolehkan untuk bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau engkau membolehkan untuk bertaklid kepada gurunya gurumu, maka engkau pun harus membolehkan bertaklid kepadanya kepada gurunya gurumu. Ya. Kalau dia berkata ya, maka ya konsekuensinya dia harus meninggalkan taklid kepada gurunya, taklid kepada guru-gurunya lagi, atau kepada yang lebih tinggi lagi, ya mentok sampai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita tanya kepada dia, kalau gurumu itu boleh ditaklidi, berarti guru-gurumu itu pun boleh ditaklidi. Kalau guru-guru itu harus boleh ditaklidi, maka guru-gurumu pun boleh ditaklidi. Terus sampai mentok sampai para sahabat. Ya. Di mana para sahabat tentunya lebih berhak untuk ditaklidi dong. Ikhwatal Islam a'azani Allahu ayyakum. Kalau ternyata ia enggan berkata seperti itu, ya, dia berkata oh tidak bisa, maka kita katakan bagaimana kamu bertaklid kepada orang yang lebih kecil dari guru-gurunya dan lebih sedikit ilmunya dari gurunya sendiri. Karena engkau mengatakan engkau bertaklid kepada gurumu, berarti engkau pun harus membolehkan bertaklid kepada guru-gurumu. Sementara gurumu itu lebih kecil daripada guru-gurunya. Ya, bagaimana engkau membolehkan untuk taklid kepada siapa? Ya, kepada yang lebih kecil dan meninggalkan yang lebih besar dan lebih banyak ilmunya. Aneh kamu itu. Apa jawab dia? Ya, karena guru saya, kata dia, fa in qala li anna muallimi wa in kana asghar, walaupun guru saya ini ya paling kecil, faqad jama'a ilma man huwa fawqahu, dia telah mengumpulkan ilmu semua guru-gurunya yang di atasnya itu. Ya. Fa huwa absar bima akhadha wa a'lam bima tarak. Jadi dia lebih tahu dong apa yang harus diambil dan lebih ta'alim apa yang harus ditinggalkan. Karena ia berguru dengan guru-guru yang banyak, jadi semua ilmu-ilmu guru itu sudah dikumpulkan kepadanya. Jadi, ya, saya mengikuti guru saya. Maka dikatakan dan dijawab kepadanya, wa kadzalika man ta'allama min muallimika faqad jama'a ilma muallimika wa ilma man fawqahu ila ilmihi fayalzamuka taqliduhu. Kalau jawabanmu seperti itu, seharusnya, ya, muridnya gurumu itu telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-guru yang lainnya. Seharusnya murid-muridnya gurumu itu lebih berhak untuk kamu taklidi. Demikian pula engkau yang mengambil ilmu dari gurumu. Berarti seharusnya engkau lebih berhak untuk mentaklidi dirimu. Karena engkau telah mengumpulkan seluruh ilmu gurumu dan ilmu-ilmu yang di atasnya. Nah, bagaimana itu subhanallah? Lihat, ya, bagus sekali perkataan Imam Al-Muzani ini. Di mana beliau berkata, ya kalau kamu boleh bertaklid kepada gurumu, berarti seharusnya kamu pun harus membolehkan bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau kamu membolehkan itu, juga harus membolehkan bertaklid kepada gurunya gurumu. Terus sampai mentok kepada para sahabat Rasulullah. Ya. Sekarang kita jawab kepada dia, mana yang lebih boleh ditaklidi, sahabat atau gurumu? Kalau dia menjawab, oh guruku, karena guruku itu ya telah mengumpulkan ilmu-ilmu guru-gurunya terdahulu. Maka kita katakan, ya berarti muridnya gurumu itu telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurunya setelahmu. Bahkan engkau pun demikian telah mengumpulkan ilmu gurumu dan gurumu, seharusnya engkau lebih mentaklidi dirimu daripada gurumu. Subhanallah, ini perkataan Imam Muzani, ya akhi, yang bagus sekali. Ya, dan Imam Muzani ini adalah murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Saya kira cukup dulu ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Barangkali di antara pendengar ada yang bertanya, silahkan. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات.
Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrus Salam hafizahullah, dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Tapi Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari seorang pendengar kita dari pesan singkat. Ustaz barakallahu fikum, dari Bapak Iqbal di Bogor. Ustaz, tadi Ustaz sebutkan bahwasanya Imam Syafi'i mensyaratkan hadis harus sahih, sedangkan dari buku Fiqhus Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq dijelaskan bahwasanya Imam Syafi'i mensunnahkan kunut, ya. Sedangkan kunut yang saya tahu adalah hadisnya berdasarkan pada hadis yang lemah, karena sanad hadis ada yang bernama Ja'far Ar-Razi. Bagaimana Ustaz menyikapi permasalahan ini? Jawabannya, akhi, bahwa ya, di dalam menghukumi suatu hadis terkadang para ulama berbeda dalam menghukuminya. Terutama ya di zaman dahulu, mereka menghukumi suatu hadis sahih atau tidaknya itu setelah melihat perawi-perawinya. Yang terkadang ya di dalam menghukumi perawi hadis ini berbeda pendapat para ulama. Seperti misalnya Imam Syafi'i menfiqhahkan seorang rawi yang bernama Ibrahim bin Muhammad, di mana jumhur bahkan para ulama selain Imam Syafi'i mengatakan bahwa Ibrahim bin Muhammad ini matruk, bahkan sebagiannya mengatakan kadzab, tukang dusta. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, ya kalau beliau mengatakan haddatsani thiqah, ya beliau menfiqhahkannya atas ijtihad beliau setelah melihat perawi tersebut. Nah, disinilah ya para ulama, kalau orang yang telah mempelajari ilmu jarh wa ta'dil, akan sering kali terjadi di dalam memutuskan atau memvonis seorang rawi. Ya, sebagian ulama mengatakan menfiqhahkan, sebagian mengatakan itu tidak thiqah. Yang kemudian ya di sana ada kaidah-kaidah bagaimana kita mengkompromikan perkataan-perkataan para ulama. Berapa banyak rawi-rawi yang didhaifkan oleh jumhur ternyata difiqhahkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka ini pun demikian. Ya, ini adalah merupakan ya ijtihad ya dari seorang imam, di mana seorang imam itu manusia yang tidak maksum, ya tidak suci dari kesalahan. Kalau ternyata ijtihadnya salah, ya tentunya ya beliau mendapatkan satu pahala, namun kita tidak boleh mengikuti ijtihadnya. Allahu a'lam. Baik Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz barakallahu fikum, ketika seseorang mengamalkan hadis-hadis dhaif kemudian kita menasihatinya, tetapi ia mengatakan yang penting isinya baik, apakah salah untuk mengamalkan sesuatu yang baik? Mohon nasihatnya Ustaz barakallahu fikum. Dan ya ditunjukkan oleh nas lain yang sahih, maka pada waktu itu boleh mengamalkan hadis dhaif tersebut. Sebuah contoh misalnya, hadis-hadis tentang keutamaan siwak. Ada sebuah hadis misalnya yang menyebutkan tentang keutamaan siwak yang lemah dan bahkan mungkin ya sangat lemah. Ya, ketika kita mengamalkan hadis tentang siwak itu, bolehkah kita mengamalkannya? Kita jawab boleh. Kenapa? Karena ada hadis-hadis lain yang sahih yang menunjukkan bahwa siwak itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Namun kalau ternyata hadis yang lemah atau hadis yang dhaif itu ya tidak ditunjukkan oleh dalil lain yang sahih, tidak pula dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, maka ya para ulama bersepakat bahwa apabila hadis tersebut berhubungan dengan masalah akidah dan hukum, dan ini ijma para ulama, itu tidak boleh dijadikan dalil dan tidak boleh dijadikan hujjah. Ya, kalau itu berhubungan dengan akidah dan hukum. Akan tetapi apabila itu berhubungan dengan fadilah amal, di sini terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan boleh, namun disyaratkan padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, hadisnya tidak boleh sangat lemah. Karena hadis yang lemah itu bertingkat-tingkat, yaitu hadis lemah, sangat lemah, bahkan hadis yang yang palsu, yang hakikatnya itu bukan hadis. Maka disyaratkan di situ hadisnya tidak boleh sangat lemah. Yang kedua, kata Ibnu Hajar dalam Tabyinul Ajab di halaman 3, ya, yang kedua yaitu tidak boleh diyakini itu sebagai sunnah Rasul.
Yang ketiga, ya tidak boleh dimasyhurkan, cukup buat dirinya sendiri. Itu kalau yang berhubungan dengan fadilah amal. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya hadis lemah walaupun berhubungan dengan fadilah amal tidak boleh dijadikan hujah sama sekali. Dan ini mazhab Imam Bukhari dan Muslim. Dan inilah pendapat yang kuat. Kenapa? Yang pertama, bahwasannya hadis lemah itu hanya menghasilkan dhannun marjuh, dugaan yang lemah. Sedangkan dugaan yang lemah dengan ijma' seluruh ulama tidak boleh diamalkan. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis." Ya, jauhi oleh kalian dugaan-dugaan yang dugaan-dugaan semata, karena sesungguhnya dugaan-dugaan itu adalah sedusta-dusta perkataan. Nah, ini ikhwatul Islam. Makanya kalau dia berkata, ya nggak apa-apa hadisnya lemah, yang pentingan baik. Kita bertanya kepada dia, Anda mengatakan baik, belum tentu baik di sisi Allah. Yang menurut Anda baik, belum tentu di sisi Allah baik. Yang menurut Anda tidak baik pun belum tentu di sisi Allah tidak baik. Ya. Dari mana engkau tahu bahwa itu adalah baik? Kalau itu berhubungan dengan pensyariatan, itu yang sifatnya ibadah. Kita katakan, ya akhi, ibadah itu hak Allah. Ya, yang berhak untuk diibadai adalah Allah, dan Allah yang berhak untuk membuat ibadah sesuatu yang baik, itu adalah yang menurut Allah Subhanahu wa taala baik, tentunya dengan sanad-sanad yang sahih. Ya, tidak boleh dengan sanad-sanad yang lemah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Abu Asma di Ciangsana. Ustaz, bagaimanakah hubungan antara hadis man hadatsa hadisan wa huwa yara annahu kadzibun fa huwa ahadu kadzibin dengan kaidah apabila telah dibawakan sanad maka ulama ahlus sunnah atau ulama ahlul hadis telah berlepas diri darinya? Mohon penjelasannya Ustaz. Adapun Rasulullah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan," barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Kata-kata dengan sengaja ini mengeluarkan orang yang tidak sengaja. Adapun para ulama membawakan hadis dengan sanad-sanadnya, mereka telah berlepas diri dari berdusta atas nama Rasulullah, karena mereka telah melaksanakan tugas untuk menyebutkan apa sanad-sanad tersebut, sehingga dari sanad itu ketahuan bahwa itu hadisnya lemah. Makanya ketika mereka membawakan hadis tersebut dalam kitab-kitab mereka, bukan berarti mereka ingin berhujah, bukan berarti mereka ingin berdalil, tapi sebatas untuk diketahui bahwa hadis ini hadis yang palsu atau hadis ini hadis yang lemah. Ini kewajiban kamu memeriksa sanad ini, ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, kita harus memahami mengapa terkadang ada hadis-hadis lemah dalam kitab-kitab para ulama. Bukan berarti para ulama setuju. Itu banyak kemungkinan. Bisa jadi yang pertama, para ulama ini berijtihad dengan ijtihadnya bahwa hadis ini sahih menurut dia. Atau ulama ini yang membawakan hadis tersebut dalam kitabnya sebatas untuk diketahui bahwasannya hadis tersebut adalah palsu supaya dijauhi. Dan itu adalah kebiasaan para ulama terdahulu. Nah, bentuk selanjutnya dari Al-Akhfari di Pamulang. Barakallahu fikum. Ustaz, disebutkan bahwasanya hadis harus sanadnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah kita yang awam mengeceknya, sedangkan buku-buku hadis yang terjemahan secara khusus sanadnya tidak lengkap? Mohon penjelasannya Ustaz. Awam untuk memeriksa suatu sanad hadis, tentu orang awam bukan pekerjaannya. Kewajiban dia bertanya kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertanya kepada ahlinya. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Itu kewajiban orang awam. Namun tetap kamu orang awam tidak boleh ridho terus-menerus jadi kelas 1 SD terus. Jangan kemudian dia ridho saya lebih senang jadi kelas 1 SD terus. Harus naik tingkat lah, kelas 2 SD, kelas 3 SD, sampai kemudian SMA, kemudian sampai S1. Kalau dunia saja kita bisa raih, kenapa masalah agama kita ridho terus menerus jadi orang awam? Janganlah. Kita terus juga berusaha untuk terus mempelajari sedikit demi sedikit tentang ilmu Allah yang Allah berikan kepada kita ini. Nah. Untuk selanjutnya dari pertanyaan Abu Abdillah di Cikarang, Ustaz, bagaimanakah membantah subhat atau menyikapi sebuah pernyataan yang menyatakan bahwasannya orang-orang yang menisbatkan diri pada salaf juga bertaklid kepada guru-gurunya dan tidak mau mengaji dengan ustadz-ustadz lain yang selain dari
kelompoknya. Mohon penjelasan dari permasalahan ini. Ikhwatal Islam, adapun perkataan dia bertaklid kepada guru-gurunya, telah kita sebutkan bahwa taklid yang mengikuti seseorang itu ada dua keadaan. Yang pertama, mengikuti orang lain dengan dalil. Dan ini sebagian telah kita sebutkan tadi dari perkataan Al-Hafidh Ibn Abdul Bar, bahwa itu disebut dengan ittiba dan itu diperbolehkan dalam agama. Yang kedua, taklid atau mengikuti orang lain dengan tanpa dalil. Dan ini disebut dengan taklid, itu yang dilarang dalam agama. Maka apabila seseorang mengikuti gurunya karena tahu dalilnya, maka itu diperbolehkan. Kemudian juga yang kedua, akal Islam. Taklid kepada guru, itu ya ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang awam, yang sama sekali dia tidak mampu untuk mencari dalil. Maka ya dia boleh kepadanya untuk bertaklid. Tapi tetap dia harus mengetahui sisi atau dalil dan sisi pendalilannya. Supaya pada waktu itu keluar dari taklid menuju ittiba. Ya. Maka dari itu ikhwatal Islam, mengikuti seorang guru, kalau memang jelas di atas dalil yang tegas, jelas dan sahih, itu tidak, dia bukan taklid namanya, itu ittiba. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, adapun dia klaim dia ya melarang untuk berguru kepada selain gurunya, kita jawab pertama, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari ahli bid'ah. Al-asaghir ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak, hum ahlul bid'ah, itu ahli bid'ah. Maka dari itu ikhwatul Islam, ya, dalam manhaj para ulama tidak boleh kita sembarangan berguru, harus berguru kepada yang pertama orang yang ahli dan mumpuni. Sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah, ya wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatuhu. Tidak boleh seorang penuntut ilmu mengambil kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya. Yang kedua, selamat dari sisi manhaj dan akidahnya. Makanya Imam Malik mengatakan di antara orang yang tidak boleh diambil ilmunya siapa? Ahlul hawa, orang yang ahli bid'ah, mengikuti hawa nafsunya. Ya. Yang ketiga, dia harus amanah. Ketika menyampaikan hadis, dia tahu hadis itu sahih atau dhaif. Maka dari itu ikhwatul Islam, ya, bila seseorang melarang untuk berguru kepada orang lain, itu dilihat keadaannya. Bahwa ya dia melarang untuk berguru kepada orang lain yang ternyata yang dilarang itu guru tersebut, yang diklaim guru itu ternyata memang ahli bid'ah, tidak tahu manhaj yang hak, bahkan menyimpang dari manhaj yang hak. Maka seperti ini benar, kita tidak boleh berguru kepada sembarangan. Tapi kalau misalnya yang dilarang itu adalah guru yang memang betul-betul di atas manhaj yang hak dan ilmunya mumpuni, kemudian dilarang karena dia di luar kelompok kita, jelas ini adalah terlarang dalam syariat. Ini hizbiyah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kamu seperti orang-orang musyrikin, yaitu yang memecah belah agama mereka sementara mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, baik, untuk selanjutnya dari Pak Sahrul di Jakarta. Ustadz, bagaimanakah hukum atau keadaan orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim tetapi tidak mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW? Orang yang cuma mengamalkan Al-Quran dan meninggalkan hadis, berarti ia telah menolak Al-Quran. Kenapa demikian? Bukankah Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Maka orang yang menolak hadis Nabi SAW, kita katakan kepada dia, lalu bagaimana kalian sholat? Apakah kalian mendapati dalam Al-Quran sholat subuh 2 rakaat? Apakah kalian mendapati dalam Al-Quran sholat zuhur 4 rakaat? Apakah kalian mendapati dalam Al-Quran sholat asar 4 rakaat? Sholat maghrib 3 rakaat? Ya, lalu apa yang kalian baca dalam sholat? Dimulai dengan apa? Dengan takbiratul ihram atau dengan apa? Tidak ada dalam Al-Quran. Bagaimana dengan nisab zakat? Apa yang harus dikeluarkan padanya zakat? Ya, tidak ada dalam Al-Quran. Penjelasannya semua ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka orang yang menolak hadis Nabi sama saja ia menolak Islam secara keseluruhan. Itu sudah pasti, ya. Nah. Baik, Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Subhan. Ustaz, mohon penjelasannya, apakah perbedaan antara dalil nakli dan dalil akli, dan mohon untuk diberikan contoh dari keduanya, demikian. Dalil nakli artinya dalil yang berdasarkan wahyu Allah berupa Al-Quran dan hadis. Dalil akli artinya yang sebatas dengan akal manusia saja. Yang harus diketahui bahwa ya, dalil nakli tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Hadis yang sahih atau dalil yang sahih tidak akan bertentangan dengan ya, akal yang sehat. Kalau ada yang bertentangan, imma hadisnya atau dalilnya tidak sahih atau akalnya yang tidak sehat. Maka ya, contohnya dalil nakli, ya, firman Allah, ya, firman Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu adalah dalil nakli. Ya, adapun dalil akli yang sifatnya akal semata, ya, sebuah contoh misalnya untuk menyebutkan atau membantah perkataan orang yang mengatakan misalnya bahwa persatuan itu rahmat. Ya, bisa kita bantah dengan dalil secara akal. Ya, kalau persatuan rahmat, jangan cari mufakat. Harusnya musyawarah itu cari perselisihan. Kalau terjadi mufakat harus berselisih. Kenapa perselisihan? Itu katanya rahmat, kan? Jelas ini secara akal manusia pun tidak benar. Demikian pula misalnya orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwa sifat Allah cuma 20. Bisa kita bantah dengan dalil akli, dengan secara akal. Apa itu? Ya, kita katakan kalau manusia saja lebih daripada sifatnya dari 20. Bagaimana kita katakan hanya bagi Allah 20? Berarti manusia lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nama Allah kalian tetapkan 99 misalnya, tapi kalian menempatkan sifat Allah cuma 20. Ini menunjukkan berarti ada nama-nama yang tidak mengandung sifat. Ini sesuatu yang aneh. Ini disebut dengan dalil akli. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir untuk kesempatan pagi hari ini dari Bapak Ansori di Cimanggis. Ustaz, mohon penjelasannya bagaimanakah dalil tentang mengirimkan doa bagi si mayit di kuburan. Ada yang menyatakan diri mengikuti Imam Syafi'i, menyatakan bahwasanya mengirimkan bacaan-bacaan doa baik dari lafaz sendiri ataupun dari Al-Quranul Karim itu akan sampai ke ahli kubur, dengan contoh bahwasanya kita juga mensalati mayit itu kita disuruh mendoakan si mayit. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ayyuhal ikhwah, mendoakan si mayat dengan ijma' para ulama sampai, bukan hanya sebatas pendapat Imam Syafi'i. Doa itu sampai kepada mayat. Bukankah Rasulullah SAW mensyariatkan kita untuk sholat jenazah? Dan sholat jenazah isinya adalah doa. Ya, bukankah Rasulullah mengajarkan doa-doa ketika kita ziarah kubur? Itu pun menunjukkan itu adalah sampai. Kalaulah itu tidak sampai, tentu Rasulullah tidak akan lakukan itu, karena itu sesuatu yang percuma. Adapun ikhwatul Islam, masalah kita mengatakan boleh mendoakan si mayat, kita jawab ya, boleh sekali. Namun tata caranya, bentuk dan sifatnya, kaifiatnya, tempat dan waktunya pun tidak boleh kita mensyariatkan sendiri dari diri kita sendiri. Ibadah yang diperbolehkan dalam syariat harus sesuai dalam 6 perkara. Tempatnya, waktunya, jumlahnya, tata caranya, sebabnya, dan jenisnya. Maka 6 perkara ini harus sesuai. Makanya ketika dikatakan, boleh dong, saya mendoakan mayat dengan cara kemudian bikin ritual di kuburan,
acara khusus mendoakan dengan doa bersama, kita jawab mendoakan sampai, tapi dengan tata cara harus sesuai dengan tata cara Rasulullah SAW, bukan dengan membuat cara sendiri. Ya, kalau Anda membolehkan untuk berdalil dengan bolehnya mendoakan orang, barangkali ada orang berkata kepada Anda, ya, bukankah Allah menyuruh kita bergembira dengan karunia Allah? Bukankah Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi," katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Nah, saya boleh dong bergembira dengan kelahiran Rasulullah dengan cara berjoget-joget. Boleh dong bergembira dengan cara menari-nari, nanggap dangdutan dan yang lainnya. Kalau dia berkata, oh bukan begitu gembira. Ya gembira itu ya harus sesuai dengan apa yang contohkan Rasulullah, kita katakan, ya begitu pula doa. Doa pun juga caranya harus sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Jangan bikin sendiri. Ya, sebab kalau misalnya setiap orang boleh berdalil dengan dalil umum, lalu dibawakan dengan cara-cara sendiri, rusak agama kita ini ya akhi. Maka disinilah sebuah kaidah yang harus kita fahami. Bahwa suatu dalil yang diperbolehkan dalam agama itu harus sesuai pula ya tata caranya, sifatnya, ya tempatnya, waktunya, jumlahnya, jenis dan sebabnya harus sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, karena Allah yang berhak diibadahi dan Allah yang berhak untuk menentukan tata caranya. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات